Marlis dengan nomor peserta PPG 2015-0266-5239 dengan jurusan PPG Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Angkatan ketiga tahun 2021. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini anak? Baik. Kita harus selalu menjaga kesehatan kondisi sekarang. Makanya kalian juga diwajibkan minimal 1 kali ada vaksin. Karena sekarang semua menggunakan fasilitas mesti harus ada sertifikat vaksin. Bagian ketika kalian bervaksin, kalian mengamankan diri kalian dan orang lain. Jadi bukan diri sendiri aja, tapi orang lain juga. Tapi kalau misalnya ada penyakit tertentu, ya jangan juga, takutnya nanti menimbulkan lebih parah penyakitnya, gitu kan? Kan ada tertentu penyakit tertentu, penyakit bawaan. Tapi biasanya kalau kalian masih muda itu masih kuat fisiknya. Jadi masih dari vaksin. Biasanya yang sudah usia 20 ke atas. Sebelum kita belajar mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya Bu. Semoga pertemuan kita kali ini bisa diberkahi, bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya mungkin ketua kelas atau yang mewakili pimpin doa. Kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengolahan. Tapi khususnya kita akan belajar nabati. Jadi namanya nabati itu berarti semua hasil pertanian itu nabati. Jadi termasuk apapun itu hasil dari tanaman itu namanya nabati ya. Kalau hewani itu berarti hasil dari hewan. Jadi ada 3 itu sebenarnya ada 3 sebenarnya produk itu. Dari nabati ada, kemudian dari hewan, ada lagi rekayasa genetik, produk rekayasa genetik. Jadi dia biasanya hasil dari lab. Jadi direkayasa. Biasanya matematika banyak itu juga yang begitu rekayasa. Kemudian 7 pembelajaran kita hari ini, kalian siswa itu diharapkan mampu nanti mengetahui karakteristik bahan atau diproduksi. Itu karakternya seperti apa? Itu kalian, karena kita itu seperti Ibu bilang, kita di THP produk kita langsung dimakan atau dikonsumsi. Otomatis kualitas bahan baku harus kalian tahu. Dan bisa sembarangan. Seperti mungkin kalau anak ATPH mungkin tidak masalah, dia kan bagi tanam gitu kan. Jadi sembarangan aja mungkin tidak masalah gitu. Tapi beda dengan kita produk kita langsung dimakan, dikonsumsi. Jadi otomatis karakternya harus sesuai dengan mutu, harus sesuai. Makanya ada pelajaran tentang pengendalian mutu itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu nanti prinsip dasar dari proses pengolahan ini. Jadi namanya prinsip dasar pengolahan itu pengolahan yang itu merubah bentuk. Itu prinsipnya. Dan teman kalian praktek itu susu soya, itu kan dari kedelai berubah menjadi susu. Itu prinsip dasarnya apa? Berubahnya itu pengecilan. Prinsip dasarnya proses pengolahan susu kedelai itu pengecilan. Ya kan, dari dia bentuknya besar menjadi kecil atau berupa bubur berupa bubur. Nah, itu prinsip prosesnya itu proses pengecilan. Kemudian yang ketiga, nanti kalian peserta didik mampu membuat diagram alir dari proses pengolahan ini. Kemudian yang keempat, peserta didik
mampu menginformasikan bagaimana pengemasan untuk produk ini. Kemudian yang kelima, dari hasil diskusi dan praktek nanti di praktek itu kalian mampu menghasilkan produk kacang-kacangan. Jadi kita hari ini spesifikasinya mengambil nabati dari hasil tanaman dari kacang-kacangan ya. Jadi kacang-kacangan itu termasuk famili leguminosa atau polong. Jadi namanya polong yaitu buah di dalamnya ada biji lagi. Itu namanya polong. Jadi termasuk leguminosa. Itu contohnya apa? Kacang. Termasuk legum, contohnya apa? Kacang apa? Contohnya? Ya, termasuk kacang tanah. Terus? Kacang mente, kacangan banyaknya itu Bu. Ya. Kalau kacang mente itu tidak termasuk tanaman legum. Kenapa tidak termasuk tanaman legum? Karena posisinya kacangnya itu berada di luar buah, bukan di dalam. Kalau legum itu yang berada di dalam buah. Contoh kacang kayak kacang tanah itu kan ada lagi kulitnya lagi kan? Atau kayak kacang kedelai itu kan ada kulitnya atau buahnya lagi. Contohnya itu tadi kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah. Kemudian kacang itu merupakan sumber protein, kemudian lemak, tapi dia memiliki lemak yang rendah kalori. Kemudian dia sedikit lemaknya, tapi ada kandungan lemaknya dan rendah garam natrium. Kemudian kalau kacang mente, contohnya tadi ya. Jadi kacang mente ini kacang yang berasal dari suku Anacardiaceae yang berasal dari Brazil. Itu dari buahnya di luar. Biasanya memang berdekatan dengan buahnya kalau kacang itu berada di luar. Pernah lihat kan kacang mente? Buah mente? Ya. Banyak kan kalau kacang mente itu banyak dari mana? Sulawesi ya? Iya kan? Mana nih orang Sulawesi itu diam aja. Ya, dari Sulawesi karena kakak saya kebetulan dari Sulawesi jadi saya tahu. Kemudian perbedaan serelia dan kacang-kacangan. Jadi kalau serelia itu jenis rumput-rumputan atau biji-bijian yang mengandung karbohidrat. Jadi dia biasanya dipakai untuk bahan pokok. Jenisnya tadi legum, dia banyak mengandung protein, lemak, tapi bukan karbohidrat ada tapi sedikit. Dia lebih ke protein. Karena kita di sini mau lebih spesifikasinya kacang kedelai, otomatis kita harus tahu manfaatnya kacang kedelai. Yang pertama sebagai sumber protein nabati terbaik, karena di antara jenis nabati kedelai lah yang paling tinggi proteinnya. Kemudian yang kedua lebih sehat dari daging merah, karena itu tadi sama-sama sebagai sumber protein, tapi kedelai ini mengandung fitosterol. Kalau daging mengandung kolesterol. Jadi namanya kolesterol itu zat lemak ya. Jadi jangan sampai kalian dibodohi. Ada ibu pernah lihat iklan kacang tanpa kolesterol ya. Nabati itu lebih banyak kandungan fitosterolnya daripada kolesterol. Kolesterol itu banyak terdapat pada daging. Jadi banyak yang orang terkena penyakit kolesterol itu sebenarnya orangnya lebih suka makan daging-dagingan. Jadi kalau nabati itu bukan, dia mengandung sama zat lemak juga, cuma beda namanya dia fitosterol. Lebih banyak mengandung lemak fitosterol. Kemudian yang kedua, makanan kedelai itu aman untuk kesuburan, pertumbuhan, karena mengandung protein tadi. Kemudian yang keempat, tidak dapat memicu
hipotiroid. Tahu hipotiroid? Kayak daging tumbuh, kayak apa ya? Kutil-kutil. Oh, Nah, itu hipotiroid. Jadi dia mencegah itu, bisa mencegah penyakit itu. Munculnya hipotiroid. harumnya itu. Tumbuh di kulit. Susu kedelai itu macam-macam ya, bisa diolah. Kalau teman kalian kemarin tuh diolah menjadi susu kedelai. Terus kalian hari ini akan memproduksi pengolahan tempe. Jadi nanti kandungan gizi tempe itu dia mengandung kalori, mengandung protein 15 gram, karbohidrat 9 gram, kemudian lemak 9 gram, natrium 9 mili, besi 12%, kalsium 9%, riboflavin 18%, niacin 12%, magnesium 18%, fosfor 21 dan mangan 54. Jadi manfaat dari tempe karena kandungannya tadi lebih lengkap dan kompleks, otomatis kandungannya lebih bagus dibanding susu kedelai. Karena dia menggunakan yang pertama manfaat tempe sebagai sumber protein tinggi tadi karena dia mengandung kedelai tadi. Kemudian yang kedua dia kayak antioksidan karena dia mengandung isoflavon tadi dan nutrisi yang lainnya tadi. Kemudian yang ketiga dapat mengontrol kadar gula karena mengandung serat yang bagus untuk orang yang kadar gula tinggi, gula darah. Kemudian sebagai sumber kalsium, jadi dia bisa sebagai pengganti susu tadi. Ada yang kan alergi susu sapi kan, otomatis bisa sebagai pengganti susu sapi karena dia mengandung kalsium yang tinggi. Kemudian dia juga sebagai bisa mencegah kekurangan kalsium. Pernah lihat orang yang kurang, kalian punya teman tiba-tiba lumpuh semuanya dan bisa bergerak, itu bisa kemungkinan kekurangan kalsium. Jadi tulang-tulangnya kalsium itu kan sebagai pembentuk tulang. Jadi tulang-tulangnya itu rapuh. Jadi akhirnya itu biasanya kalau orang kekurangan kalsium itu harus otomatis sering disuntik zat kalsium. Kemudian bisa mencegah kanker karena dia mengandung isoflavon tadi dan polifenol yang bisa mengurangi kanker dalam darah. Kemudian yang ketujuh juga bisa mencegah kanker paru-paru karena dia sama juga dia mengandung isoflavon dan proses fermentasi. Kemudian juga dapat mengurangi risiko mengandung niacin yang memperbaiki sel-sel yang mengganggu neurologis dan kesehatan otak. Jadi bagus juga untuk, makanya dia bisa sebagai pengganti susu karena dia bagus juga untuk nutrisi otak. Pernah lihat orang kena kanker otak? Makanya kalau ibu pernah lihat. Yang jelas kalau orang kena kanker otak bisa kanker otak karena kebetulan sepupunya itu pernah, habis itu lumpuh, kemudian hilang ingatan. Ya, kena kanker karena apa? Ya itu mungkin tadi. Makanya kita kalau protein itu bagus untuk pertumbuhan otak, bagus untuk antibodi. Kayak kalian ini kalau sebelum divaksin pembentukan antibodi. Vaksin itu sebenarnya fungsinya pembentukan antibodi. Ya, jadi vaksin itu sebenarnya virus yang ditidurkan. Jadi dia sama virus yang ditidurkan. Jadi seperti kalian kalau tidur dia bisa ngapa-ngapain kan? Nah begitulah vaksin. Jadi virus yang ditidurkan itu dimunculkan supaya antibodi. Jadi antibodi itu ketika muncul virus dia langsung membentuk antibodi. Nah, jadi kenapa ditidurkan supaya dia maksudnya tidak bisa merusak antibodi kalian. Itu fungsinya pembentukan antibodi.
Jadi lebih baik bagusnya kalian sebelum vaksin banyak makan konsumsi yang mengandung protein. Karena salah satu pembentuk antibodi itu adalah protein. Kemudian nanti kalian kacang kedelainya itu kualitas itu kadar airnya itu harus rendah. Kalau kadar airnya tinggi otomatis proses penyimpanannya juga lebih rendah. Kemudian yang kedua biji belah. Kalau dalam proses sortasi, kalian ada belajar sortasi grading? Belum? Kualitas mutu? Sortasi itu berdasarkan kualitas. Kalau grading berdasarkan ukuran. Sudahkah? Nah, jadi kalau berdasarkan kualitas, sortasi itu biji belahnya, misalnya bijinya sudah terbelah, nah itu berarti tidak bagus. Tapi kalau dalam proses ini, kalau itu untuk awal ya, untuk awal. Kemudian yang ketiga biji rusak. Biji rusak itu yang bekas kena hama, kemudian kena ketindisan gitu kan, secara alat berat gitu kan, secara biologis, fisik. Yang kelima itu butiran warna lain. Jadi nanti kalian mensortir itu biji yang warnanya tidak bagus atau warnanya yang berbeda. Kemudian yang kelima itu kotoran, misalnya sudah ibu bersihkan, jadi kotorannya sudah kemungkinan ada. Kemudian ada juga butiran keriput. Jadi kalau ada yang keriput bijinya ya berarti harus dikeluarkan. Itu namanya sortir. Sortasi kalau dalam proses pengolahan namanya sortasi. Jadi memfilter bahan yang bisa dibuat produksi sama yang tidak diproduksi. Terus nanti ini sudah ibu siapkan kacang kedelai. Jadi proses pengolahan kacang kedelai yang pertama itu perendaman. Perendaman selama 8 jam. Nah, karena perendamannya ini lama, otomatis 8 jam selama 8 jam. Jadi semalaman. Kemudian setelah proses perendaman, pembersihan. Karena ketika proses perendaman itu maka biji-biji aring, kulit aringnya itu terkelupas. Itu harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Hah? Kenapa harus dibuang bijinya? Artinya Karena kenapa harus dibuang? tidak dimakan. Salah satu hal yang tidak disukai sama salah satu efek dari kedelai yaitu dia ada bau langu. Kalau dalam susu kedelai itu salah satu penyebab bau langu itu adalah kulit aringnya itu. Jadi otomatis kulit aringnya itu harus dibuang. Yang kedua memang tidak bisa juga diproses, itu mengganggu proses. Kemudian setelah nanti dimasak itu untuk sterilisasi lah, tidak untuk mematangkan produknya bahannya, kemudian menghilangkan bakteri dan sebagainya. Jadi kalau dalam proses itu ada namanya sterilisasi. Sudah kalian belajar sterilisasi dan pasteurisasi? Proses pengolahan sterilisasi dengan penggunaan panas? Belum. Jadi kalau kita lebih ke sterilisasi saja. Jadi sampai suhu kurang dari 100 derajat saja. Kalau pasteurisasi itu biasanya kayak resto itu pasteurisasi. Dia biasanya untuk bahan-bahan yang sulit untuk diolah. Biasanya menggunakan pasteurisasi. Rusak tulang kan. Nah, itu dia menggunakan sistem pasteurisasi. Jadi setelah nanti kalian proses masak itu menggunakan sistem sterilisasi, baru kemudian kalian dijemur. Dijemur itu untuk proses pengurangan kadar air plus mendinginkan. Karena kita nanti menggunakan bakteri. Kalau menggunakan bakteri otomatis nanti proses pengeringan itu fungsinya untuk mengurangi kadar air. Yang kedua itu fungsinya untuk itu tadi mendinginkan. Kalau sudah nanti didinginkan
fermentasi. Jadi proses fermentasi itu proses yang menggunakan bakteri dengan jangka waktu seminimal 1 minggu minimal. Jadi kalau kalian tapi bisa juga cepat kalau kalian menggunakan bakterinya lebih lama. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan berarti kita masuk nanti proses pengolahan. Nanti kalian ada isi KPD-nya. Nanti hasilnya dipresentasikan. Silakan masing-masing kelompok. Coba ambil panci tadi Nata. Yang jelas yang dihilangkan tuh kulit arinya. Iya. Coba ambil panci Elsa. Panci. Jadi nanti kacangnya terlebih tak situ. Lihat kan wajah-wajahnya. Ya, pegang kaki. Oh, dia jadi belum mau.
belakang sayang. Oke, dijemur di mana nih? Kayaknya sudah kering ini. Biasanya banyak aja itu sudah. Gini aja, Bu. Banyak. Kurangi kebanyakan. Kebanyakan kan? Iya, yang anu itu. Ada yang berapa? Ini aja terus sedikit. Kesedikitan pulang. Ambil yang gede. Separuh lah. Ya. Ditaburin. Iya ditabur ibu, ditabur. Satu begini. Tengah saya kebanyakan. Mungkin karena jadi jangan aja di sini. Diaduk lah. Kebanyakan. Silakan dimakan. Tapi kita keren lagi doang. Begini lah, begini. Iya kan sudah. Melayang lah bakterinya. Kalau bisa jadikan 2 bungkus lah. 3 bungkus bisa ini, Bu. Masa? Gua harusnya kasih sedih. Isinya 3/4 ya? Tapi sampai sini aja. Iya. Ditutupnya 3/4. Karena 1/4-nya dia mengembang. Bagi 2 lagi. Sudah selesai. Sudah kita. Jadi enggak? Sudah apa? 1/4 di atas. Naik lagi. Sampai sini nah, sampai sini kan. Tambah lagi kan. Pokoknya ruangannya jadikan ada 1/4 ruangan untuk dia berkembang. Kasih salsa lah. Salsa itu kenal. Ya sudah lah. Belum makan. Oke. Ini gini, Bu. 1/4-nya dibuat kos. Karena kan enggak bertugas. Iya, tusuk-tusuk. Belakang juga kamu. Iya. Hah? Sudah kering. Campur sama ini raginya. Yang mana lagi
Setengah sendok aja. Bikin dulu ini, mau bikin bulat-bulat juga. Ini mana ininya? Ibu tempe itu ada mineralnya. Hah? Ada? Gini kan Bu. Ini pas panjang kali banget betul. Masih Udah masih ada di kemas proses fermentasi masih ada 2 lagi. Nanti disambung di bawahnya. berapa? Pemberian ragi. Kan dulu pemberian ragi tulis aja. Pemberian ragi tempe. Hasilnya itu apa? Periodisasi. Bukan lagi hasilnya tempe. Tumbuh bakteri. Iya, tunggu bakteri. Tumbuh bakteri. Ini kayak apa sih ya yang Nah, pemasarannya bukan di bawah sini. pemasaran. Karakteristiknya, karakteristik bahan. Pemasaran dulu tempe. Aduh, Karakteristik tempe ini nanti Ini mau gimana? Gak ada pas apa? ada. Kok di begini kan? Baru diklik. Jadi kan lagi sudah dijaga. Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fermentasi pembuatan tempe. Perkenalkan nama saya Milsa. Perkenalkan nama saya Irma. Perkenalkan nama saya Alisa. Tahapan pertama yaitu untuk membuat tempe, biji kedelai yang sudah didistribusi direndam selama 12 sampai 15 jam dengan air dingin. Yang kedua, setelah itu kulit biji kedelai dilepaskan. Terus yang ketiga, kemudian bungkus atau rebus biji kedelai tersebut empuk. Yang keempat, selanjutnya dijemur sampai pada kayu dan biji kedelai sedikit atau berkurang dari sisinya agar mengering. Kelima, kedelai itu dikeluarkan ke dalam semasan. Kemudian ragi tempe dan kedelai. Prosesnya kira-kira 1 sampai 5 Keenam, langkah terakhir beri udara pada tempe tersebut dengan cara menusuk tempe tersebut. Setelah itu didiamkan 1 sampai 2 hari hingga seluruh permukaan kedelai terbentuk. Nama prosesnya memfermentasikan
prosesnya. Biji kedelai yang difermentasikan akan didiamkan lagi selama 1 sampai 2 hari agar biji kedelai menjadi tempe. Coba mulai melakukan praktik. Di sini ada beberapa saran pasar tradisional maupun online. Cara pelaksanaannya dengan cara dibawa ke pasar dan dijual atau dipasarkan. Dengan cara dipotong lalu diupload ke media sosial dan dipromosikan ke hasil setelah melaksanakan di pasar tradisional dan dijual online otomatis insya Allah akan mampu memberikan kualitas yang bagus. Kesimpulan karakteristik bahan, prinsip dasarnya makanan tempe. Yang pertama, karakteristik bahan memiliki sifat morfologi, yaitu bentuk, ukuran, sifat permukaan, susunan dan warna. Sifat kimia berkaitan dengan zat gizi yang terkandung di dalam tempe meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan kadar air. Yang kedua yaitu pembuatan tempe dilakukan dengan proses fermentasi, yaitu dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae pada kedelai matang yang telah dilepaskan kulit epidermisnya. Jam 12 sampai 18 jam. Ya kan? Ibu nyebut berapa? 8 jam. 8 jam atau semalam. Kemudian yang kedua ini yang kelima prosesnya ini, setelah itu dikemas di dalam kemasan ataupun plastik. Setelah itu dicampurkan lagi tempe dengan kedelai. Coba, makanya ibu bilang kan, coba kalian perhatikan karena prosesnya ada yang salah. Nah, ini kayak apa ini? Nomor 5 ini. Betul apa enggak? Harusnya seperti apa? Pemberian ragi dulu. Nah, ini terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil fermentasi pembuatan tempe. Tahap-tahap pembuatan tempe yang pertama, perendaman selama 8 jam agar kulit airnya terkupas. Kedua, pembersihan agar dapat hasil yang lebih baik. Yang ketiga, dimasak atau direbus agar pematangan untuk kaca. Keempat, pengeringan atau penjemuran agar mengurangi kadar air yang terdapat dalam kaca. Yang kelima, pemberian lagi pada tempe bukan bakteri. Keenam, pengemasan produksi tempe untuk buah tempe yang diproduksi. Nama pemasarannya adalah keripik tempe. Dalam pemasarannya menjual di pasar. Hasil setelah melaksanakannya mendapatkan penghasilan dari harga 5.000 per biji. Kesimpulan atau karakteristik bahan baku kedelai satu kecil, permukaannya halus, berwarna putih, terpisah dari kulit airnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 menanggapi. Nama prosesnya sama saja prosesnya. Nama prosesnya sama saja prosesnya. Kebenaran prosesnya perendaman. Nama prosesnya perendaman. Untuk prosesnya, hasil prosesnya agar airnya terkupas. Terus yang kedua pembersihan. Hasil prosesnya agar dapat menghasilkan yang baik. Yang ketiga, dimasak atau direbus. Hasil prosesnya
Yang keenam, pengemasan produk. Hasil prosesnya keripik tempe berbentuk bulat. Yang ketujuh, fermentasi. Keripik. Untuk sekian dari praktek ini, kesimpulan dari hari ini apa? Dalam pembuatan tempe, Prinsip dasar pembuatan tempe itu apa? fermentasi. Fermentasi. Jadi fermentasi itu apa? Fermentasi itu penumbuhan bakteri. Kalau fermentasi itu kayak pembentukan Didiamkan berhari agar tumbuh bakteri. Fermentasi itu proses pengolahan dengan menggunakan bakteri. Ya, kemudian berarti karakteristik bahan bakunya seperti apa? Sifat morfologi dan sifat kimia. Kalau sifat morfologi yaitu meliputi bentuk, ukuran, sifat permukaan susunan, dan warna. Jika sifat kimia yaitu berkaitan dengan zat fiksi dan tergantung di dalam tempe. Coklat itu berarti harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga itu bebas dari kotoran seperti pasir, kayu. Kemudian yang kelima itu tadi bebas dari kulit arinya supaya tidak mengganggu dalam proses. Itu karakteristik bahan bakunya. Berarti kalau prosesnya sudah tahu ya. Jadi apa yang pertama? Proses yang pertama perendaman 8 jam. Kemudian pembersihan kulit arinya. Kemudian yang ketiga Dikukus atau direbus. ya dikukus atau direbus untuk memasakkan kedelainya. Keempat Dijemur.